Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar termasuk surah Makkiyah, itu yang diturunkan di Makkah. Di antara keutamaan yang berkaitan dengan surah Al-Infitar, bahwa surah Al-Infitar termasuk surah yang sering dibaca oleh Nabi SAW di dalam solat, ya. Karena dia termasuk awsatul mufassal, seperti dalam hadis Jabir yang menceritakan tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an solat isya lalu membaca bacaan yang sangat panjang, dan hal itu dilaporkan oleh salah seorang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wadduha wa idzas sama'u fatarat. Kenapa kamu tidak membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Ad-Duha, Al-Insyiqaq? Maka surat-surat ini memang menceritakan tentang hari kiamat. Karena di antara ciri khas surat-surat yang turun di periode Makkah itu adalah menetapkan tentang beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Karena orang-orang musyrikin Makkah, mereka mengingkari tentang keberadaan hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Jadi al-infitar artinya terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat. Wa idza, dan apabila al-kawakib, bintang-bintang, intatharat, jatuh berserakan. Jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila laut-laut diluapkan airnya, airnya meluap. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu, dan apabila kuburan-kuburan bu'thirat dibongkar, dikeluarkan isinya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum, maka setiap jiwa, setiap manusia akan mengetahui ma qaddamat wa akharat, apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia tinggalkan. Nah, jadi surat Al-Infitar ini membicarakan tentang keadaan di hari kiamat ini pada 5 ayat yang pertama ini. Kemudian nanti bersambung, ya, pada ayat 13
13 ya, sampai ayat 19. Bersambung lagi nanti ayat 13 sampai ayat 19. Nah, kita lihat penafsiran Ibnu Katsir terhadap 5 ayat yang pertama ini. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, idzas samaa'u fatarat. In fatarat ay in syaqqat, terbelah ya. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir ya, menafsirkan in fatarat dengan in syaqqat, artinya terbelah. Jadi langit yang kokoh, langit yang begitu kuat pada hari kiamat nanti akan terbelah, sama ya, akan mengalami kebinasaan. Kemudian wa idzal kawakibu tatharat ay tasaqatat. Wa idzal kawakibu, dan apabila bintang-bintang intatharat ay tasaqatat, berjatuhan. Dan intatharat ini dikatakan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari, tasaqatat mutafarriqatan. Tasaqatat artinya apa? Berjatuhan. Mutafarriqah, berserakan. Tidak beraturan tapi berserakan. Nah, bintang yang selama ini kokoh dan kuat berada di posisinya, yang orang kalau berhayal dan bermimpi menunjuk bintang ke langit, pada saat hari kiamat nanti bintang tersebut apa? Mengalami kebinasaan, akan berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, fujjirat artinya fajjarallahu ba'daha fi ba'din. Allah akan menumpahkan sebagian laut ke sebagian yang lain. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha. Allah Ta'ala akan meluapkan sebagian laut ke sebagian laut yang lain, fadhahaba ma'uha, lalu hilang airnya. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, ikhtalatu 'adzbuha bimalihiha. Air yang tawar akan bercampur dengan air yang asin dari laut. Ini perkataan Qatadah. Wa qala Al-Kalbi, dan berkata Al-Kalbi, fujirat muliat, menjadi penuh. Nah, ini maksudnya bahwa pada hari kiamat nanti laut itu akan meluap airnya, sehingga laut yang satu akan bertemu dengan laut yang lain, sehingga lautan itu menjadi satu, penuh dengan air. Ya, jadi banjir di mana-mana, air meluap di mana-mana, sehingga lautan menjadi satu. Kemudian wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu, dan apabila kuburan-kuburan tempat kita dikuburkan. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, bu'thirat artinya buhithat, dibongkar. Wa qala As-Suddi, dan berkata As-Suddi, tuba'tharu tuharraku fayukhraju man fiha. Bu'thirat artinya digerakkan, digetarkan, diguncangkan kuburan tersebut. Fayukhraju man fiha, lalu dikeluarkan orang yang dikubur di kuburan tersebut. Itu kebangkitan. Jadi kuburan kita nanti akan digetarkan, akan digoncangkan, lalu kita pun akan keluar dari kuburan kita, hidup kembali.
Nah, ini 4 kejadian yang terjadi di hari kiamat nanti. Bahwa langit akan terbelah, bintang akan berjatuhan, laut akan menyatu menjadi satu, lautan-lautan ini. Kemudian kuburan akan dibongkar, diguncangkan, lalu kita pun akan keluar dari kuburan tersebut. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat wa akharat. Ai idza kana hadza, maksudnya apabila 4 kejadian tersebut sudah terjadi, apa tadi? Langit terbelah, bintang berjatuhan, air laut meluap sehingga menjadi satu, kemudian kuburan dibongkar, dikeluarkan isinya. Idza kana hadza, apabila ini sudah terjadi, hasala hadza, maka akan tercapai ini. Maksudnya akan tercapai bahwa manusia mengetahui amal-amalannya. Kalau sekarang orang banyak lupa tentang amal-amal dia, terutama yang buruk-buruknya, banyak lupa karena dilupakan. Kalau amal baiknya banyak ingat karena dia membanggakannya. Nah, nanti di hari kiamat setelah terjadi kejadian ini dan kita dibangkitkan, maka semua akan kita ingat, semua akan kita lihat. Kenapa? Karena di sana akan dibagikan buku catatan amal kita. Ya. Nah, tentang ma qaddamat wa akharat, di sini tidak dijelaskan penafsirannya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi sedikit saya tambahkan ya. Para ulama menafsirkan ma qaddamat wa akharat dengan beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, ma qaddamat, apa yang dia kerjakan dari kebaikan atau keburukan. Jadi apa yang sudah dia kerjakan dari kebaikan, apa yang sudah dia kerjakan dari keburukan, akan dia ketahui nanti di hari kiamat nanti. Semua catatannya lengkap ada. Wa ma akharat wa akharat, dan apa yang dia tinggalkan, kewajiban yang dia tinggalkan, dosa yang dia tinggalkan, catatannya nanti akan ada. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, semuanya akan kita ketahui lagi nanti, lengkap semuanya di dalam kitab catatan amal tersebut. Pengertian yang kedua atau penafsiran yang kedua, ma qaddamat, apa yang dia kerjakan ketika hidup dari kebaikan ataupun keburukan. Wa akharat, apa yang dia tinggalkan ketika dia mati dari apa yang dia ajarkan kepada orang, baik kebaikan maupun keburukan. Jadi maqaddamat, apa yang dia kerjakan ketika hidup. Wa ma akharat wa akharat, dan apa yang dia tinggalkan setelah dia mati, lalu orang lain mengikutinya. Ini seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, dengan wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan ketika dia hidup lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya dari pengikutan orang terhadap kebaikan yang dia ajarkan walaupun dia sudah mati. Kalau kita mengajarkan kebaikan lalu orang-orang mengikuti kebaikan tersebut, kita akan dapat pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Nah, itu masuk dalam wa akharat. Kebaikan yang kita tinggalkan diikuti oleh orang lain walaupun kita sudah meninggal, maka kita masih tetap dapat pahalanya. Demikian juga dengan keburukan.
Demikian juga dengan keburukan. Siapa yang melakukan keburukan, mengajarkan keburukan, umpamanya mengajarkan bid'ah, melakukan bid'ah, lalu diikuti oleh orang lain, kemudian dia meninggal, maka dosa bid'ahnya ini akan terus mengalir ke dia. Dosa keburukannya akan terus mengalir. Itu masuk dalam perkataan wa akharat. Jadi hati-hati. Catatan amal kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu akan terus ada walaupun kita sudah mati. Itu amal-amal kita yang kita ajarkan kepada orang lain, yang kepada orang lain mengikutinya, yang baiknya menjadi pahala kebaikan baik kita walaupun kita sudah meninggal, bertambah pahala kebaikan kita. Yang buruknya menjadi tambahan amalan buruk bagi kita walaupun kita sudah meninggal. Nah, ini masuk kepada perkataan apa? Wa akharat. Jadi berusahalah dalam hidup ini untuk meninggalkan sesuatu yang baik yang diikuti oleh orang lain. Jangan meninggalkan sesuatu yang buruk yang pun orang lain mengikutinya, karena itu akan terus menjadi tambahan catatan bagi kita terhadap amal kita. Ini penafsiran yang kedua. Bisa dipahami ini? Penafsiran yang ketiga, ma qaddamat fi awwalil a'mal, pada permulaan amal, wa akharat fi akhiril a'mal, pada akhir amal kita. Jadi kita akan mengetahui seluruh amal kita dari awal sampai akhir. Yang awalnya itu adalah ma qaddamat, yang akhirnya adalah wa akharat. Sehingga tidak ada sedikit pun amal kita yang terlewat dari catatan yang kemudian akan kita ketahui di hari kiamat kelak. Karena lengkap amal kita dari awal, mulai kita dicatatkan amal kita sampai akhir catatan amal kita, semuanya apa? Lengkap, tidak ada yang terlewat. Jadi ada berapa penafsiran ini? 3 ya. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipumu, bi rabbikal karimi, terhadap Tuhanmu, terhadap Rabbmu yang maha mulia, yang maha pemurah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, lalu menyempurnakan penciptaan kamu, fa'adalak, dan menjadikan susunan kamu itu serasi sesuai dengan yang terindah, yang sempurna, yang terbaik. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja, ma syaa rakkabak, yang Allah taala kehendaki, rakkabak, Allah menyusun kamu. Kita lihat penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat-ayat ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hadza tahdidun, ini ancaman. Jadi pertanyaan ini, wahai manusia, apa yang menipu kamu terhadap Allah Rabb yang maha pemurah, yang maha mulia? Pertanyaan ini dikatakan oleh Ibnu Katsir tahdidun. Ini adalah ancaman. Karena ini adalah
pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Ta'ala kelak di hari akhir. Pertama pertanyaan ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Yang kedua apa? Madza ajabtumul mursalin. Dalam surat lain, madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menyambut seruan para nabi dan rasul? Apa kalian menerimanya atau menolaknya? Apa kalian mengikutinya atau menyelisihinya? Ini dua pertanyaan yang akan dilontarkan di hari kiamat nanti. Dalam surat ini pertanyaannya adalah, apa yang menipu kamu terhadap Allah, Rabb yang Maha Pemurah? Ini ancaman. La kama yatawahamuhu ba'dun nas. Bukan seperti yang disangkakan oleh sebagian manusia. Min annahu irsyadun ilal jawab. Bahwa pertanyaan ini menunjukkan kepada jawaban. Haitsu qala al-karimu, di mana Allah Ta'ala mengatakan al-karim, yang Maha Pemurah. Hatta yaqula qailuhum, sampai sebagian mereka mengatakan gharrahu karamuhu, yang telah menipunya adalah kemurahan Allah Ta'ala. Balil makna, akan tetapi makna fi hadhil ayat, dalam ayat ini, ma gharraka ya ibna Adam, apa yang menipumu wahai manusia, bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu yang pemurah, ay al-azim, yaitu yang agung, yang mulia, hatta aqdamta ala maksiatihi, sampai beraninya kamu melakukan maksiat kepadanya, wa qabaltahu bima la yaliku, dan kamu menghadapi kemurahan Allah Ta'ala dengan perbuatan yang tidak pantas. Maksud penafsiran Imam Ibnu Katsir begini, ya. Ada dua penafsiran dari para ulama terhadap ayat ini. Penafsiran yang pertama, bahwa ayat ini bentuknya adalah ancaman, yaitu wahai manusia. Dan sebagian ulama mengartikan manusia di sini adalah orang kafir. Karena al-insan dalam lafaz Al-Qur'an yang turun di periode Mekah itu kebanyakan digunakan untuk orang kafir. Dan ini akan bersambung nanti dalam ayat yang ke-9, bahwa manusia di sini adalah tukadzibuna biddin, yang mendustakan terhadap hari akhir. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan al-insan hahuna al-kafir. Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah orang kafir. Ya, orang kafir akan ditanya, apa yang telah menjadikan kamu tertipu? Nah, tertipu apa? Nah, di sini jelaskan. Ya. Tertipu, ya, sehingga melakukan maksiat, sehingga melakukan penyelisihan terhadap Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, yang telah menciptakannya. Terus nanti di ayat, dua ayat berikutnya. Jadi Allah yang begitu besar nikmatnya kepada kamu, yang begitu besar kebaikannya kepada kamu, sampai di sini menggunakan kata Al-Karim. Al-Karim itu bisa artinya yang mulia, bisa artinya yang pemurah. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa kemurahan Allah Ta'ala, tanpa nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, tertipu di sini apa? Terhadap kemurahan Allah Ta'ala, yaitu kamu menghadapi kemurahan, menghadapi nikmat dari Allah Ta'ala dengan bermaksiat kepadanya. Harusnya menghadapi nikmat Allah, menghadapi kemurahan dari Allah dengan mensyukurinya, dengan mentaatinya. Lah, ini kamu malah bermaksiat kepadanya, malah menentangnya, malah menyelisihinya. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadikan kamu tertipu? Mestinya bersyukur, malah kamu kufur. Mestinya mentaati, malah kamu bermaksiat. Nah, pertanyaan ini adalah sebagai bentuk ancaman dan hukuman kepadanya.
Ya, sekedar mendekatkan arti ini. Mendekatkan arti. Mendekatkan arti, bukan menyamakan Allah dengan kita, enggak. Mendekatkan arti ini dengan ungkapan kita. Umpamanya begini ya. Seorang bapak, semua yang dia miliki dikerahkan untuk anaknya. Harta, kasih sayang, perhatian, tenaga dicurahkan untuk anaknya. Tiba-tiba anaknya apa? Membangkang ke orang tuanya. Bukan menggembirakannya, menyenangkannya, malah membangkang, melawan kepadanya. Sampai pada akhirnya berbicara begini, kenapa sih kamu membangkang kepada ayah? Selama ini kurang apa ayah memberikan kepada kamu? Uang, perhatian, penjagaan. Kamu ditangkap polisi, ayah yang berurusan. Kamu sakit, ayah yang bawa ke rumah sakit. Ternyata perlakuan kamu ke ayah seperti begini. Nah, omongan begini, apakah si ayah minta jawaban? Minta jawaban bukan? Bukan. Ini sedang menghukum anaknya. Sedang menghukum anaknya. Itu lului kata orang Sunda ya. Lului tapi nunggul gitu. Ungkapannya halus tapi itu menohok ya, ke anak. Ini sekedar mendekatkan arti. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan Allah meminta jawaban, enggak. Tapi apa? Menghukum. Allah yang telah menciptakan kamu dengan sempurna, menciptakan kamu dalam bentuk yang begitu indah. Kok begini sikap kamu kepada Allah Ta'ala? Bukan mensyukurinya malah mengkufurinya, bukan mentaatinya malah menyelisihinya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa pertanyaan ini menunjukkan kepada jawaban. Wahai manusia, apa yang menipumu terhadap Allah yang Maha Pemurah? Diungkapkan kata pemurah, kata mereka, ini menunjukkan sebab ketertipuan manusia, yaitu apa? Maha murahnya Allah Ta'ala, maha kasih sayangnya Allah Ta'ala. Sebab apa? Orang kafir diberikan rahmat nggak oleh Allah Ta'ala? Diberi nggak? Diberi nikmat nggak? Diberi. Bisa hidup, kaya, sehat, kuat, hebat. Tidak setiap orang kafir hidupnya kurus semuanya, penyakitan semua, miskin semua. Nggak bakal laku kekufuran kalau begitu. Jadi orang kafir juga Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Orang muslim yang berbuat dosa, Allah berikan nikmat nggak kepada dia? Diberi. Sehat, panjang umur, rizki berlimpah, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka itu kan karom, kemurahan Allah kepada makhluknya. Maka kata mereka, ini penafsiran yang kedua, bahwa yang menjadikan manusia tertipu adalah kemurahan Allah kepadanya. Nah, oleh Imam Ibnu Katsir, beliau katakan bahwa penafsiran yang kedua ini tidak tepat. Yang tepat, yang benar adalah penafsiran yang pertama. Ibnu ini akan ditanyakan kepada orang kafir kelak di hari akhir. Kenapa kamu kafir? Kamu kafir itu tertipu. Tertipu kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kamu malah kamu balas dengan apa? Dengan kekufuran. Kemudian alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, lalu menciptakan kamu dengan sempurna, fa'adalak, dan menjadikan susunan kamu susunan yang serasi, yang seimbang. Di sini ada dua bacaan, dan dua bacaan ini sama-sama sahih, mutawatir. Bacaan yang pertama fa'adalak, seperti yang biasa kita baca ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dalnya enggak pakai tasdid. Bacaan yang kedua ini justru bacaan jumhurul qurra ya, kebanyakan para ahli qiraah itu dengan ditasdidkan dalnya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fa'adalak. Nah, kalau kita lihat kepada Quran terjemah, fa'adalak itu artinya apa? Yang menjadikan susunan tubuh kamu itu apa? Seimbang, serasi. Maka ini lebih kepada bacaan fa'adalak, bukan kepada bacaan fa'adalak. Fa'adalak artinya menjadikan tubuh kamu ini susunannya serasi, seimbang. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay ja'alaka sawiyan mustaqiman mu'tadilal qamati muntasibaha fi ahsanil hayati wal ashkali. Allah Ta'ala telah menjadikan kamu sempurna, sawiyan, lurus, mu'tadilal qamah, tegak tubuh kamu, muntasibaha, berdiri, fi ahsanil hayati wal ashkal, dalam posisi dan bentuk yang paling bagus. Ya, di antara makhluk Allah Ta'ala yang kita lihat, maka yang paling indah, yang paling bagus adalah manusia. Bagaimana meletakkan kepala di atas, kaki di bawah, tangan di tengah. Bahkan kalau kita perhatikan hidung yang berlubang, lubangnya ke bawah. Telinga ada lubangnya, dikasih daun yang memayunginya. Ya. Berbeda dengan susunan apa? Binatang kalau kita perhatikan. Ya. Binatang antara, kepala dengan apa ini? Bokong ya. Pantat ya. Itu sejajar kan gitu. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, sejajar, sekelas gitu. Jadi kalau binatang itu kepalanya dengan bokongnya sekelas, tapi kalau manusia enggak, kepalanya itu kelas atas. Sebagai sumber-sumber pemasukan yang baik dan seterusnya, kemudian disaring di tengah, dan tempat kotor yang mengeluarkan di bawah, kelasnya di bawah. Itu kan serasi. Tangan yang digunakan untuk makan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuhnya diletakkan di atas, kelasnya di atas. Kaki di bawah yang bersentuhan dengan tanah yang kotor dan seterusnya. Tapi kalau binatang ada tangannya enggak? Sapi ada tangannya? Orang bilang sapi itu binatang berkaki 4. Padahal yang di depan itu tangan itu. Yang di depan apa? Tangan. Tapi karena sejajar dengan kaki, akhirnya disebut kaki semuanya. Padahal yang di depan itu tangan itu. Yang di depan apa? Tangan. Tapi karena sejajar dengan kaki, akhirnya disebut kaki semuanya. Kaki depan, kaki belakang. Padahal kaki depan itu apa? Tangan bagi binatang. Nah, maka ini fasawwaka fa'adalak. Penciptaan kita ini yang sempurna, yang serasi, yang seimbang. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Allah menyusun kamu. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid,
fi ayyi syabahi abin au ummin, yaitu mirip siapa aja yang Allah kehendaki, mirip bapak atau mirip ibu, au khalin au amin, mirip paman dari ibu atau mirip paman dari ayah. Ini perumpamaan tentang bentuk yang Allah Ta'ala ciptakan manusia dengannya atau padanya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang Allah kehendaki. Contohnya, apakah anak yang terlahir ini mirip bapaknya, atau mirip ibunya, atau mirip kakeknya, atau mirip neneknya, atau mirip pamannya, uaknya, bibinya, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kan jangan kaget kalau punya anak beda-beda. Bapaknya ganteng, ibunya, anaknya kok beda. Jangan curiga dulu. Ya, selama tidak ada saksi, tidak ada bukti perselingkuhan, itu anakmu. Walaupun beda. Saya kulit putih kok anak saya hitam. Atau saya hitam, istri saya hitam kok anak saya bule. Dari mana ini? Jangan-jangan. Nah, jangan dulu. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan kisah seorang Arab Badui. Ini ada beberapa hadis, tapi kita pilih sebagiannya. Itu diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, anna rajulan, bahwa seseorang, dikatakan bahwa ini adalah orang Arab Badui, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati waladat gulaman aswada, istriku melahirkan anak yang kulitnya berwarna hitam. Saya putih, istri saya putih, kok anak saya hitam? Disebutkan dalam riwayat lain, ya, bahwa dia seolah-olah apa, menuduh sesuatu terjadi, ya. Jadi dia merasa kaget, kok anak saya beda, jangan-jangan. Maka Rasulullah SAW bertanya, hal laka min ibil, kamu punya unta enggak? Ola nam, iya punya. Fama alwanuha, apa warna onta-onta kamu? Ibil itu onta banyak, warnanya apa aja? Ola humur, warnanya apa? Merah-merah. Qala fahal fiha min awraq, ada enggak onta yang berwarna kehitam-hitaman? Qala na'am, iya. Jadi di antara dia memiliki onta-onta banyak yang warnanya merah, tapi di antaranya ada yang berwarna kehitam-hitaman. Qala, Nabi, nah, onta merah itu onta yang paling bagus, ya, onta yang paling mahal. Qala, Nabi bertanya, fa anna ataha dzalika, dari mana datangnya onta kehitam-hitaman? Padahal onta-onta kamu tuh merah-merah. Kok ada anak onta kamu yang warna kulitnya apa? Hitam-hitaman, enggak merah semua gitu. Qala, dia menjawab, ya, asa ayyakuna naza'ahu irkun, itu mungkin keturunan dari kakek moyangnya. Irkun itu asal nasab, kakek moyang. Entah kakek moyang yang keberapa itu. Qala, Nabi SAW bersabda, wahada asa ayakuna naza'ahu irkun, ya anak kamu juga mungkin itu adalah keturunan kakek moyang kamu. Jadi kamu putih, istri kamu putih, bapak kamu putih, ibu kamu putih, mertua kamu juga putih. Nah, barangkali kakekmu atau nenekmu atau kakek istri kamu, nenek istri kamu, atau uaknya atau bibinya atau siapa, janggar wareng, dandang siwur, apalagi udak-udak dan seterusnya, ada yang berwarna hitam. Nah, ikut ke situ. Makanya sebagian ulama mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa keturunan itu akan memberikan pengaruh. Apa yang dikenal dalam dunia modern sekarang apa? Genetika, ya. Genetika.
Ya makanya kalau mau menikah cari gen yang bagus. Cuma kita nggak tahu ya kakek moyangnya. Yang zahir aja, yang nampak aja. Makanya Nabi mengatakan apa? Tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi dengan empat penilaian, 4 kriteria. Di antaranya apa? Lihasabiha, kebaikannya, kebaikan perilaku dia, kebaikan perilaku keluarganya. Oh ini umpamanya wanita soleha dari pesantren, orang tuanya juga ustadz, kakek moyang juga kiai, insya Allah ini hasab umpamanya, ya bagus cari yang begitu, bagus. Wah ini mah cantik, bapaknya penjahat, ibunya kriminal umpamanya gitu. Tapi ini baik anaknya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat nanti keturunan kamu ada yang begitu, jangan kaget. Paham ini? Ini dikatakan apa tadi? Naza'ahu irkun, terpengaruh oleh apa? Keturunan yang dulu. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bal tukadzibuna biddin, akan tetapi kalian mendustakan terhadap hari kiamat, hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya atas kalian benar-benar ada malaikat yang mengawasi kalian. Kiraman katibin, malaikat yang mulia lagi mencatatkan amal-amal kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat tersebut mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, akan tapi kalian mendustakan terhadap hari pembalasan. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay innama yahmilukum, sesungguhnya yang menyebabkan kalian ala muwajahatil karimi, untuk membalas Allah Ta'ala, menghadapi Allah Ta'ala yang maha pemurah, wa muqabalatihi, dan membalas Allah yang maha pemurah, bil ma'asi, dengan maksiat, dengan penentangan, takdzibun fi qulubikum, adalah karena adanya pendustaan dalam hati kalian, bil ma'adi, tentang atau terhadap kebangkitan, wal jazai, dan pembalasan, wal hisabi, dan hisab. Jadi pertanyaan yang tadi, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia. Menurut sebagian ulama, manusia di sini maksudnya siapa? Orang kafir ya. Apa yang menipu kamu sehingga berbuat maksiat kepada Allah yang maha pemurah? Maka terjawab di sini penyebabnya, penyebab tertipunya manusia sehingga bermaksiat kepada Allah Ta'ala, bukan membalasnya dengan apa? Bersyukur kepada nikmatnya, kepada kemurahannya, yaitu apa? Adanya pendustaan terhadap hari kiamat. Karena orang-orang kafir ini, kafir Quraisy, kafir Makkah ini, mereka mendustakan, tidak beriman, tidak percaya tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan. Maka mereka hidup seenaknya di dunia ini, tidak memikirkan tentang pembalasan Allah kepada mereka, karena mereka tidak percaya itu. Maka di sini ada pelajaran jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Setinggi keimanan kita terhadap hari akhir, maka setinggi pula kualitas amal kita. Tetapi berkurangnya keimanan kita
kepada hari akhir, maka ini akan berpengaruh kepada amal kita ya. Amal kita menjadi buruk. Jadi kualitas amal kita baik buruknya itu akan terpengaruh dengan bagaimana kualitas keimanan kita kepada hari akhir. Semakin banyak kita mengingat hari akhir, mempelajari hari akhir, membaca ayat-ayat tentang hari akhir, membaca hadis-hadis tentang hari akhir, ini akan semakin meningkatkan kualitas amal kita. Kenapa? Karena kita akan senantiasa ingat kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Kebaikan yang kita kerjakan pun belum tentu lebih berat daripada keburukan yang kita kerjakan. Itu akan senantiasa teringat, akan diperbaharui terus kalau kita banyak membahas dan bicarakan tentang hari akhir. Mungkin dalam keadaan lalai kita ingat, sudah banyak kebaikan saya, sedekah jalan, sholat lancar, sholat malam juga jalan, kurang apa sih kebaikan saya? Kemudian dibicarakan tentang hari akhir, bahwa ada orang yang memiliki kebaikan tapi dia juga memiliki keburukan, ternyata keburukannya lebih berat. Apa akibatnya? Dilemparkan ke dalam neraka. Jadi dia sadar, jangan-jangan keburukan saya ini yang lebih berat, maka dia akan semakin apa? Merendahkan hatinya, kemudian meningkatkan kebaikannya, khawatir kebaikan yang dia lakukan sekarang ini gak seberapa dibandingkan dengan keburukan yang dia kerjakan. Jadi kualitas amal kita baik buruknya terpengaruh besar dengan kualitas keimanan kita terhadap hari akhir. Maka sudah barang tentu yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan memikirkan itu. Yang penting hidup seenaknya, hidup hanya di dunia, kesempatan cuma sekali, maka hiduplah seenaknya. Itu kan prinsip hidup orang-orang musyrikin Makkah. Ya. Jadi yang menjadikan manusia tertipu sehingga bermaksiat kepada Allah adalah apa? Adanya pendustaan dia terhadap hari akhir. Kemudian, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada malaikat yang senantiasa mengawasi kalian, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatatkan amal kalian, yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berkata Imam Ibnu Katsir, yakni wa inna alaikum lamalaikatan hafadhatan kiraman, bahwa ada malaikat-malaikat yang mengawasi terhadap kalian. Malaikat tersebut malaikat yang mulia. Fala tuqabiluhum bil qabaihi, maka jangan kalian menghadapi malaikat-malaikat yang mulia ini dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Fa innahum yaktubuna alaikum jami'a a'malikum, maka sungguhnya malaikat itu akan mencatatkan seluruh amal kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita, dan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, mengingatkan kepada kita tentang keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi kita, yang mencatatkan amal kita. Maka bila diingatkan begitu, kita menjadi sadar, jangan mengikuti hawa nafsu, berbuat maksiat seenaknya, karena ada malaikat yang senantiasa mengawasi, bahkan bukan sekedar mengawasi tapi mencatat, yang mana catatannya ini akan kita lihat nanti, kita temukan nanti di hari akhir, yang tadi sudah kita sebutkan di ayat yang kelima, bahwa kita akan mengetahui seluruh amal dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena dicatat oleh malaikat. Jadi kalau kita ada terbetik untuk berbuat maksiat, ingat ada malaikat yang melihat kita dan mencatat kita. Kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa
menjaga kehormatan diri kita, menjaga wibawa diri kita dimanapun, walaupun tidak ada manusia yang melihat. Kenapa? Karena ada malaikat. Di sini malaikat disifati dengan mulia untuk mengingatkan kita bahwa yang mengawasi kamu itu, yang dekat di kamu itu makhluk yang mulia. Masa kamu di depan makhluk yang mulia berbuat hal yang hina? Berbuat hal yang hina. Atau melakukan satu hal yang walaupun mungkin itu haram tidak, makruh tidak umpamanya, tapi itu secara etika tidak layak. Walaupun gak ada orang, ini ada malaikat. Malaikat lebih mulia dibandingkan dengan manusia dalam posisi ini. Maka di hadapan malaikat kita lebih pantas untuk berperilaku yang mulia, yang terhormat. Karena biasanya orang ketika sendirian, gak ada orang yang melihat, dia merasa aman, merasa santai untuk melakukan hal-hal yang itu sebenarnya perbuatan yang hina. Maka diingatkan ayat ini, ada yang melihat kamu dan mereka itu adalah mulia. Tidak pantas kamu berbuat sesuatu yang hina di depan malaikat yang mulia. Oleh karena itu, ya, kebanyakan para ulama mengatakan tentang terlarangnya kita umpamanya apa? Bertelanjang tubuh. Ketika kita walaupun kita sedang sendirian. Ya kalau kita sedang ada orang kan telanjang malu, ada orang yang melihat. Tapi ketika sendiri mungkin ada orang yang kalau tidur telanjang gitu kan. Dan sebagainya. Itu harus malu. Kenapa? Ada malaikat. Ada malaikat yang mulia yang melihat kita. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat Ibnu Abbas, Innallaha yanhaakum anit ta'arri, sesungguhnya Allah melarang kalian dari bertelanjang. Fastahyu min malaikatillah, maka malulah kalian terhadap malaikat Allah, alladzina ma'akum, yang menyertai kalian, al-kiramil katibin, al-kiramil katibin, malaikat tersebut mulia dan mencatatkan amal kalian. Alladzina la yufarikunakum, malaikat ini tidak akan meninggalkan kalian illa inda thalathi halatin, kecuali dalam 3 keadaan. Al-ghaitu, ketika buang hajat, wal janabatu, ketika junub, wal ghuslu, dan ketika apa? Mandi. Maka malaikat meninggalkan kita. Ya. Kenapa? Karena ini keadaan-keadaan yang apa? Buang hajat. Keadaan yang mulia atau keadaan yang kita aja lagi deket kan, saya mau BAB dulu, ikut walaupun kamu BAB gitu. Gak mau kan, itu posisi yang yang rendah, yang hina. Demikian juga ketika mandi apa? Kita bertelanjang tubuh. Demikian juga ketika janabah, maka kalau junub segera apa? Mandi atau segera wudu, ya, supaya malaikat mendekat ke kita. Ya. Jadi ini ayat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kehormatan diri kita, wibawa diri kita, termasuk dalam keadaan kita sedang sendiri. Apa yang memicu atau memotivasi kita untuk senantiasa menjaga wibawa dan kehormatan diri walaupun kita sendiri? Apa motivasinya? Ya, karena ada malaikat, kita malu kepada malaikat tersebut. Dan lebih dari itu, kita malu kepada Allah Ta'ala yang maha melihat kita dalam keadaan apapun. Kemudian
Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang taat lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara, dan sungguhnya orang-orang yang berdosa lafi jahim, benar-benar dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasuki neraka pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan, amma yasirul abraru ilaihi minan naim, tentang tempat kembalinya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, minan naimi, dari surga yang penuh kenikmatan. Wa humul ladzina ata'u Allah azza wa jalla, al-abrar adalah orang-orang yang mentaati Allah azza wa jalla, walam yuqabiluhu bil ma'asi, dan tidak membalas kemurahan Allah Ta'ala dengan maksiat. Ini orang-orang abrar. Thumma dzakara ma yasiru ilaihil fujjaru minal jahim. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tempat kembalinya orang fujjar berupa neraka jahim. Wal adzabil mukim, yang di dalamnya ada azab yang abadi. Walihadza qala yaslaunaha yaumaddin, oleh karena itu Allah berfirman, mereka akan memasuki neraka pada hari pembalasan. Ai yaumul hisabi wal jazai wal qiyamah, yaitu pada hari hisab, pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidak ada dan mereka tidak akan keluar dari neraka tersebut. Ay la yagibuna 'anil azabi sa'atan wahidah, mereka tidak akan keluar dari azab walaupun cuma sesaat saja. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak akan diringankan dari mereka dari azab neraka. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal mauti, dan mereka tidak akan dikabulkan apa yang mereka minta. Mereka minta mati, tidak dikabulkan mati, hidup selamanya mereka. Awir roha, atau istirahat, walau yauman wahidan, walaupun cuma satu hari. Mereka minta diistirahatkan dulu dari azab, walaupun cuma sehari, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang-orang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat nanti di hari akhir. Orang-orang beriman, orang-orang yang taat, tempat kembalinya adalah neraka yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, tempat kembalinya adalah neraka jahim, ya, yang penuh dengan siksaan, yang penuh dengan siksaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ya, saya dengarkan tadi tafsir ini dan saya baca ya, ada perkataan Imam Ibnu Qayyim yang sangat bagus berkaitan dengan ayat ini, di mana beliau mengatakan yang artinya kurang lebih begini: jangan kamu mengira bahwa kenikmatan al-abrar itu hanya di surga akhirat saja, dan jangan kamu mengira bahwa azabnya orang-orang kafir, pelaku maksiat, hanya dalam neraka akhirat saja. Sesungguhnya nikmat dan azab tersebut sudah ada di mana? Di dunia. Tidakkah kamu melihat tentang nikmatnya keimanan, nikmatnya Islam, nikmatnya ketaatan, nikmatnya hidayah? Itu sudah dirasakan di mana? Di dunia ini. Tidakkah kamu melihat
tentang sengsaranya kekufuran, ya, sengsaranya kemaksiatan, tertutupnya hati dari mentaati Allah Ta'ala. Itu sudah dirasakan di mana? Di dunia ini. Ya, mungkin, dan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kita melihat orang kafir itu kok wajahnya apa? Berseri-seri ya. Uang banyak, harta melimpah, kekuasaan punya, dunia dia miliki, penampilan bagus, wajah ganteng, kulit bagus. Oh, kurang apa dia itu? Maka kata Ibnu Qayyim, jangan tertipu. Sungguhnya dia dalam kesengsaraan. Kalaupun orang tersebut tidak merasakan, di akhir hidupnya dia akan merasakan. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang kafir ketika akan dicabut nyawanya apa? Dia menolak. Jadi ruhnya itu menyebar ke seluruh tubuhnya, gak mau dicabut. Kenapa? Karena sudah melihat azab yang menanti dia. Sehingga dia berangan-angan, seandainya dulu waktu hidup dia beriman, seandainya waktu hidup dia Islam. Itu ketika akan dicabut ruhnya. Makanya proses kematian yang paling menyakitkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena ruhnya menolak untuk dicabut, sehingga ruhnya itu tersebar mana-mana, maka dicabut dengan paksaan, ya. Dikatakan oleh Nabi SAW seperti mencabut duri besi pada kain yang kasar, sehingga apa? Tercabik-cabik. Tapi beda dengan ruh orang beriman. Ketika dijemput oleh kematian, maka apa? Ridho, rela. Kenapa? Nah, karena dikatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Gembira melihat apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Maka dengan mudahnya, seperti air yang keluar dari apa? Dari mulut teko gitu ya, mengalir dengan mudahnya. Jadi kita jangan tertipu dengan penampilan. Karena sungguhnya nikmat dan azab itu adanya ketika di dunia, di mana? Di dalam hati. Orang bisa menipu dengan penampilan yang begitu memukau ya, padahal hatinya sengsara. Wajahnya tersenyum padahal hatinya menangis. Ya. Ini jangan tertipu. Jadi ya, memang yang dibicarakan dalam ayat ini adalah tentang kenikmatan dan adab nanti di akhirat. Tapi kenikmatan dan adab tersebut itu sudah dirasakan di mana? Di dunia. Maka bersyukurlah kita mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh semua manusia, oleh seluruh manusia, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan dalam Islam pun bersyukurlah kita mendapat nikmat sunnah, karena tidak seluruh kaum muslimin berada dan mengikuti sunnah yang mulia ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apa? Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang hari pembalasan, kemudian bertanya, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Dua kali pertanyaan ini disebutkan dalam surat ini. Apa maksud pertanyaan ini? Berkata Imam Ibnu Katsir, ta'zimun li sya'ni yaumil qiyamati. Ini adalah untuk mengagungkan tentang keberadaan hari kiamat, agar orang itu betul-betul membesarkan hari kiamat tersebut, agar orang-orang memandang hari kiamat itu lebih besar dibandingkan dengan hari dunia, agar kalau kita diberikan pilihan mau milih akhirat atau milih dunia, pilihlah akhirat. Mending bahagia di akhirat atau bahagia di dunia? Ya mending sih bahagia di dua-duanya gitu. Tapi kalau diberikan pilihan, mending di akhirat, karena itu lebih besar urusannya. Tapi Islam ini rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat. Tidak kemudian kaum muslimin sengsara di dunia, bahagianya nanti di akhirat. Enggak. Kaum muslimin juga bahagia
di dunia, dan kebahagiaan mereka yang paling besar di mana? Di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi. Jadi ini adalah pertanyaan untuk menjadikan manusia lebih mengutamakan, lebih mengagungkan hari akhirat daripada hari dunia. Thumma fassarahu, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang hari pembalasan dengan perkataannya di ayat yang terakhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari tersebut adalah hari di mana tidak ada satu jiwa yang mampu menolong terhadap jiwa yang lain. Seseorang tidak mampu menolong terhadap orang lain. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan pada hari tersebut adalah milik Allah Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la yaqdiru ahadun ala naf'i ahadin wala khalasihi. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain, juga tidak mampu untuk menolong orang lain, mimma huwa fihi, dari apa yang dia berada pada keadaan tersebut, illa ayyadzanallahu, kecuali apabila Allah mengizinkan, liman yasha'u wa yarda, bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi pada hari kiamat nanti kita tidak bisa menolong orang lain, orang lain pun tidak bisa menolong kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, ini keluarga Nabi SAW, anqidhu anfusakum, selamatkan diri kalian, minan nari, dari neraka. La amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sedikit pun. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong kita, dan kita pun tidak bisa menolong orang lain. Itu hukum asalnya. Yang akan menolong kita ya amal kita sendiri waktu di dunia. Maka kalau ingin keselamatan, selamatkan diri kalian. Untuk keselamatan akhirat nanti, maka lakukanlah sebab-sebab keselamatan waktu di dunia ini. Hanya saja ayat ini tidak menafikan keberadaan syafaat, tidak meniadakan keberadaan syafaat. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, illa, kecuali ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, apabila Allah mengizinkan dan itu bukan bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi, ini syafaat. Jadi walaupun kita tidak bisa membantu, tidak bisa menolong satu sama lain, tapi syafaat itu ada. Hanya saja syafaat milik Allah Ta'ala, syafaat hanya diberikan kepada orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Tidak bisa semua orang memberi syafaat dan menerima syafaat. Harus dapat izin dan dapat ridho dari Allah Ta'ala. Untuk dapat izin dan dapat ridho, lakukanlah sebab-sebab syafaat ketika di dunia ini. Jadi kita mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, gak bisa kita menolong mereka di hari akhir nanti, kecuali kalau sama-sama beriman. Maka Allah akan mengizinkan syafaat dan Allah meridhoi sehingga syafaatnya berlaku bagi orang yang kita mohon kepada Allah agar syafaat tersebut diberikan kepadanya. Wal amru yauma idzil lillah, berkata Imam Ibnu Katsir, wal amru wallahi al yauma lillah, dan seluruh urusan demi Allah pada hari tersebut adalah milik Allah. Walakinnahu la yunazi'u fi yauma idzin ahad, pada hari tersebut tidak ada yang bisa menentang terhadap keputusan Allah Ta'ala. Di sini pada hari akhir dikatakan bahwa seluruh urusan adalah milik Allah Ta'ala. Lalu di hari dunia sekarang, urusan milik siapa? Milik Allah atau milik kita? Milik Allah Ta'ala. Di dunia semua urusan milik Allah. Perintah, larangan, takdir, semua yang mengurus Allah Ta'ala. Di akhirat juga demikian. Tapi kenapa dalam ayat ini
penyebutannya kemudian disebutkan, dinisbatkan kepada hari akhir. Sama seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari dunia siapa? Allah juga. Maka disebutkan yang menguasai hari pembalasan adalah Allah. Kemudian seluruh urusan pada hari kiamat adalah milik Allah. Ini maksudnya adalah bahwa kekuasaan Allah dan pengurusan Allah terhadap makhluknya pada hari akhir nanti lebih muncul, lebih nampak dibandingkan dengan hari dunia. Ketika di hari dunia banyak orang yang menentang kepada hukum Allah Ta'ala. Banyak orang yang terlalaikan dari kekuasaan Allah karena melihat kekuasaan manusia. Nggak takut melanggar hukum Allah, takutnya melanggar hukum penguasa. Itu waktu di dunia. Sesungguhnya kekuasaan dan urusan waktu di dunia milik Allah semuanya, tapi manusia terlalaikan. Nah, pada hari akhir nanti kekuasaan dan urusan milik Allah dan tidak ada yang terlalaikan. Kenapa? Karena raja dan rakyat semua sama, penguasa dan bawahan semuanya sama. Nggak ada orang takut kepada raja di hari kiamat nanti. Oh, itu ada jenderal, saya takut. Di hari kiamat nggak ada itu. Kalau sekarang mungkin iya. Oh, takut ada polisi. Di hari akhirat kan nggak ada polisi, nggak ada raja, dan seterusnya. Semua sama. Semua sama. Maka kekuasaan Allah Ta'ala dan pengurusan Allah Ta'ala terhadap seluruh makhluknya itu sangat nampak. Sangat nampak. Tidak ada yang mengingkarinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari dari surat Al-Infitar. Intinya surat ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita tentang keimanan kepada hari akhir. Dan pada hari akhir nanti semua amal kita akan dibalas, yang baiknya dan buruknya. Sehingga dalam kehidupan dunia ini hati-hati dengan amal kita, karena ada malaikat yang mengawasinya, mencatatnya, yang nanti itu akan menjadi bukti yang akan kita lihat di hari akhirat nanti. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Mohon maaf atas keterlambatan kesampaian saya ke sini. Tapi alhamdulillah selesai satu surat, sehingga pekan depan kita masuk surat apa? At-Takwir ya. Setelahnya surat At-Takwir.